Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamus Hidayat, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Kadugede, Kabupaten Kuningan. Perkenalkan, pengajar praktik yaitu Ibu Lucy Priyanti SPD dan fasilitator yaitu Bapak Aris Gunanto MPD SI. Video ini adalah praktek penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh praktek penerapan segitiga restitusi yaitu kasus pertama. Elisa tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosi. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan. Dari saya. Iya, Pak. Tadi Bapak dengar laporan dari ketua kelas. Katanya Elisa habis bertengkar ya sama Dinda. Iya, Pak. Habis kesal sih, Dinda terus-menerus mencontek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya tugas PR, tugas-tugas lain yang harus dikerjakan di kelas juga suka dicontek sama Dinda. Oh begitu ya. Wajarlah kalau Elisa marah dan kesal. Jika Bapak ada di posisi Elisa, Bapak juga pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang Elisa lakukan terhadap Dinda? Saya marah-marah, Pak, dan saya maki-maki dia, Pak. Dan tanpa sadar, saya mengobrak mejanya, Pak. Oh begitu. Pasti Elisa berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iyalah, Pak, masa saya diam saja? Saya kan sudah bersusah payah mengerjakan soal, tapi Dinda hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau Elisa merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Dinda. Bapak sangat menghargai tindakan Elisa yang tidak berbuat lebih buruk lagi daripada itu, misalnya memukul. Iya, Pak. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan Elisa marah sampai menggebrak meja itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Menurut Elisa, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman, Pak. Ya betul. Menurut Elisa, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk Elisa? Penting, Pak. Baik, kalau menurut Elisa itu penting, jadi keyakinan apa yang harus Elisa lakukan pada saat Elisa sedang marah? Harus lebih sabar, Pak. Elisa bersedia memperbaiki masalah ini. Bersedia, Pak. Kira-kira apa yang akan Elisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih sabar dan menahan amarah saya. Kalau ada yang dengan mencontek, saya akan
Hidayat atau wali kelas saya, Pak. Ya, tepat sekali penjelasan Elisa. Tetap semangat ya Nadia. Sekarang silahkan kembali lagi ke kelas. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elisa Liliani dari kelas 10I. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Bapak Kamus Hidayat untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kasus kedua. Aldo sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan Bu. Aldo, tadi Bapak mendapatkan laporan rekapitulasi keterlambatan siswa masuk sekolah dari Bu Piker. Katanya Aldo sering datang terlambat ya? Ya Pak, Menurut ingatan Aldo, sudah berapa kali Aldo terlambat? sudah 5 kali Pak. Oh begitu. Sekarang Bapak mau nanya, sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Ya Pak. Baik Aldo, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Bapak juga pernah mengalami hal yang serupa, yaitu terlambat menghadiri suatu acara. Yang terpenting, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Pak. Aldo, Bapak tidak akan mencari masalah siapa yang bersalah. Tetapi mari kita cari solusinya bersama ya. Ya Pak. Aldo sering datang terlambat, pasti punya alasannya. Kira-kira alasan Aldo sehingga sering datang terlambat apa? Karena saya sering bergadang sambil main HP Pak. Jadi kurang tidur sehingga bangunnya kesiangan. Oh begitu. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Pak? Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Tidak Pak. Menurut Aldo, keyakinan kelas apa yang sudah Aldo langgar? Disiplin Pak. Menurut Aldo, kira-kira disiplin itu penting tidak untuk diri Aldo? Penting Pak karena membiasakan saya untuk datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul nak, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Misalnya dengan datang tepat waktu, kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar. Kemudian dalam hal pekerjaan, apabila kita bisa menghargai waktu, maka pekerjaan yang harus diselesaikan tidak akan menumpuk. Dan selain itu juga dapat melatih rasa kepedulian. Ya Pak, saya menyesal. Sudah sering terlambat, saya mohon maaf. Sudah sering terlambat. Iya Aldo, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut Aldo, apa yang akan Aldo lakukan agar Aldo tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah lagi Pak. Baik Aldo, kamu sudah menemukan solusinya dan Bapak akan bekerja sama dengan orang tua Aldo agar Aldo tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silahkan kembali lagi ke kelas untuk belajar ya. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldo, kelas 10I SMA N1 Kadugede. Terima kasih Bapak Kamus Hidayat. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Bapak untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan.
Saya tidak akan bergadang lagi sambil main HP supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.